Selamat pagi, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam dan selamat pagi menjelang siang pada saat ini. Saya bersyukur bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di tempat ini. Dan saya akan mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya beri judul kuasa penyerahan diri. Hari-hari ini orang sulit untuk memberikan dirinya mereka. Memberikan diri mereka untuk sesuatu yang lebih penting dalam. Bahkan saya mengatakan bahwa kuasa atau penyerahan diri atau menyerahkan kehidupan atau penyerahan diri ini jarang sekali dibicarakan. Padahal kalau kita mau katakan bahwa di dalam Alkitab banyak sekali bicara tentang penyerahan diri. Bahkan kalau kita ada hari ini karena Kristus yang sudah menyerahkan hidupnya bagi setiap kita. Amin. Karena Kristus yang sudah menyerahkan hidupnya bagi setiap kita sehingga kita dapat mengatakan bahwa Dia adalah penyelamat kita. Dan kita bisa ada dan kita bisa hadir dan beribadah pada hari ini. Mari kita sama-sama membaca satu bagian firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-5 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Ini satu kisah yang dituliskan di dalam Alkitab dan bagi saya kisah ini menggambarkan suatu hal yang luar biasa yang Tuhan tunjukkan bagi setiap kita. Oleh karenanya setiap kita dapat belajar daripada kisah ini. Dikatakan begini, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu yaitu perahu Simon. Dan menyuruh dia supaya menolak perahunya sedikit jauh dari pantai, lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukan, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripada aku karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia itu takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu kisah ini sering kita baca, tentu kisah ini sering kita dengar, bahkan kita sering mengkhotbahkan kisah ini. Tetapi saya mau melihat sesuatu hal yang luar biasa yang Tuhan taruh ketika saya membaca kisah ini dan saya melihat bahwa Tuhan sedang bekerja dengan sungguh bagi setiap kita. Ketika saya mengajar DK, saya tiba di Surabaya tahun 2010. Dulu waktu yang cukup panjang sampai sini sudah 14 tahun saya melayani Tuhan di MDC, khususnya di Surabaya. Saya melihat banyak orang yang tidak percaya Tuhan. Bahkan ketika mereka datang belajar DK, dasar kekristenan, hidup berjemaat yang kita punya. Melalui dasar kekristenan itu kita belajar tentang dasar-dasar iman percaya kita yang kemudian ditangkap oleh para pendiri ini dan kemudian diajarkan bagi setiap kita. Jadi Bapak Ibu sekalian yang belum ikut DKHB, boleh mendaftarkan diri ya. Jadi DKHB itu bicara tentang apa? Tentang poin-poin atau pokok-pokok yang ada di dalam ajaran-ajaran dasar daripada kekristenan. Yang pertama tentang dosa. Kenapa manusia disebut manusia berdosa? Di sana ada tentang ketuhanan Yesus Kristus. Bicara tentang hal-hal yang baik yang sudah Tuhan kerjakan. Tentang iman di sana. Bagaimana kita berdoa, berpuasa. Bahkan tentang hari yang akan datang atau akhir zaman yang seringkali kita tidak jarang membicarakan. Tetapi itu dibicarakan di dalam pelajaran kita, di dalam dasar kekristenan. Yang kemudian oleh karenanya saya menemukan satu kali
seorang datang kepada saya. Karena di DK itu Bapak Ibu sekalian bisa dengan berbagai latar belakang. Ada yang S2, S3 begitu ya. Ada yang sudah S3 ke teologi pun masuk di sini. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mau jadi jemaat Gereja Kristen Perjanjian Baru, harus melalui kelas dasar kekristenan dan hidup berjemaat. Nah, istri saya juga, dia sudah ikut dasar kekristenan dan hidup berjemaat. Jadi bukan saya bilang, oh semua jemaat harus ikut DKHB begitu. Tapi istri sendiri tidak dibawa untuk mengenal tentang gereja kita. Kalau tadi dasar kekristenan bicara tentang dasar-dasar, tapi hidup berjemaat bicara tentang apa itu gereja. Di sana kita mempelajari tentang bukan hanya gereja yang ideal itu, yang menurut Tuhan nilai-nilai apa yang kita hidupi. Dan kemudian satu waktu saya didatangi oleh seorang yang setelah mau DK itu ada wawancara. Karena apa? Karena sampai akhir pelajaran itu dia bilang, saya tidak mau percaya Tuhan. Wah, Bapak Ibu saudara kalian sudah belajar. Dia sampai akhirnya dia bilang, KLC dia bilang, sampai pelajaran 12 ini saya memutuskan untuk tidak percaya Tuhan. Ya saya tahu Tuhan mungkin ada. Mungkin dia ada di mana-mana, tapi bagi saya nggak ada reason yang tepat buat saya percaya. Wah, ketika saya mendengarkan itu, Bapak Ibu sekalian, bukan berarti saya gentar. Bagi saya itu suatu perjalanan yang saya bawa dengan Tuhan. Saya mendoakan dan saya melihat ini kesempatan saya untuk menyaksikan sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sedang kerjakan bagi orang ini. Dan kemudian dia bilang, kenapa kamu nggak percaya sama Tuhan? Karena saya nggak bisa buktikan. Tuhan itu ada atau Tuhan itu nggak ada pun saya nggak bisa buktikan. Kalau Bapak Ibu saudara sekalian yang ditanya begitu, Tuhan ada atau Tuhan nggak ada itu saya nggak terlalu penting. Toh dia nggak menyentuh apa-apa dalam hidup saya hidup baik, pekerjaan baik, semua oke. Nah, buat apa Tuhan? Makhluk seperti apa Tuhan itu? Nah kalau ada itu Bapak Ibu saudara sekalian yang bertanya demikian, saya mencoba melihat dari perspektif yang berbeda tentang orang ini. Saya menemukan bahwa pencapaian atau apa yang sedang dia gumulkan itu menjadi sesuatu perjalanan iman seseorang. Nah ini yang saya akan coba untuk belajar sesuatu dari kisah ini. Seseorang itu nggak percaya Tuhan, itu masing-masing punya banyak daftar ya. Orang nggak percaya Tuhan itu bisa banyak alasannya. Tetapi minimal ada 3 alasan yang saya temukan dari pembacaan Lukas pasal yang kelima ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 itu. Yang akan saya coba untuk mengungkapkan kepada setiap kita, kenapa orang itu sulit untuk percaya sama Tuhan. Sebelum kita belajar tentang kuasa penyerahan diri, kita harus belajar kenapa orang itu tidak mau percaya sama Tuhan. Nah ini yang saya temukan Bapak Ibu sekalian dalam pembacaan saya. Kenapa seorang itu sulit untuk percaya Tuhan? Karena dia lebih percaya dan dia lebih mengandalkan kemampuan serta keahlian diri sendiri. Saya menemukan ini alasan kenapa seorang itu sulit percaya. Karena dia lebih percaya diri sendiri. Kenapa orang gak percaya sama Tuhan? Karena dia lebih percaya dirinya. Dia merasa mampu, dia merasa bisa. Dan saya menemukan ini di dalam ketika saya membaca kisah Simon Petrus ini. Dia bilang sama Tuhan, pada saat Tuhan itu ngomong sama dia, bertolaklah ke arah yang lebih dalam. Dan kemudian dia bilang, aduh Tuhan, guru katanya, telah sepanjang malam aku bekerja keras. Katanya. Bagi saya itu Petrus bukan, atau Simon Petrus ini bukan seorang yang kemudian dia mengungkapkan begitu saja. Tetapi bagi saya Simon Petrus ini ada sangat pengalaman. Bapak Ibu sekalian, ketika tukang kayu ngomong kepada nelayan, kamu bertolak lebih dalam katanya. Seolah-olah si tukang kayu ini lebih pandai, lebih bisa begitu ya. Terus si Petrus merasa, lah kamu itu tukang kayu mau ajarin saya seorang nelayan. Bayangkan Bapak Ibu sekalian kondisinya begitu. Jadi seorang nelayan disuruh oleh seorang tukang kayu. Dia bilang, kamu bertolak. Nah bagi saya Simon Petrus ini punya pengalaman dan sangat profesional. Bagi saya dia seorang profesional begitu. Dia bukan nelayan abal-abal, bukan kaleng-kaleng begitu. Karena bagi dia tahu betul kapan tangkap ikannya begitu. Mereka tahu waktu yang tepat untuk menangkap ikan itu pada malam hari. Gak mungkin siang hari, pagi hari mereka menangkap. Bahkan kalau mau dibilang, saya mau katakan bahwa ini kurang kerjaan Tuhan suruh saya. Bahkan dia bilang dia sudah bersihkan jalannya. Pada saat itu sulit, pekerjaan yang sulit. Orang sudah bersihkan jala, disuruh tebarkan ulang lagi.
Pada masa itu bukan jala yang seperti sekarang ini yang gampang kita bisa bersihkan. Pada masa itu ya ini pekerjaan yang sia-sia begitu. Tetapi itu yang terjadi. Nah Bapak Ibu sekalian, ketika saya melihat ini, kenapa sih orang itu sulit percaya sama apa yang Tuhan sudah perintahkan kepada setiap kita. Bahkan di dalam Alkitab pun ketika kita baca dalam Alkitab, kita itu sulit percaya sama cerita di dalam Alkitab. Karena apa? Karena kita melihat bahwa diri kita ini masih mampu. Diri itu masih bisa. Kita itu merasa bisa. Kalau dikatakan bahwa kita ini kadang masih menganggap bahwa diri kita itu mampu melakukan ini itu. Sehingga gak perlu Tuhan. Cukup dengan diri saya bermain dengan diri saya sendiri, saya menikmati diri saya sendiri, menjadi orang yang egois di dalam kehidupannya. Sehingga orang-orang yang egois itu sulit untuk percaya. Sulit untuk percaya Tuhan. Bukan karena mereka nggak tahu apa-apa tentang Tuhan. Tapi karena mereka tahu diri mereka mampu, diri mereka bisa. Sehingga mereka lebih mengandalkan apa yang mereka bisa, yang mereka lakukan. Nah ini kenapa orang menjadi sulit untuk percaya. Nah, saya menemukan dalam cerita ini kenapa si Petrus begitu yakin dengan dirinya. Karena dia merasa mampu, dia merasa seorang profesional. Dan kita pun mungkin dalam kehidupan kita sulit percaya sama Tuhan karena kita masih bisa lakukan itu. Kalau sudah tidak bisa lakukan lagi baru kita percaya sama Tuhan. Mau andalkan dia, karena apa? Karena kita sudah gak ada mampu lagi. Karena kita sudah gak mampu makanya kita mau minta sama Tuhan. Tapi kalau kita masih mampu, kita sulit mau percaya sama dia. Kita sulit mau percaya sama dia. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau saya melihat ada hal yang kedua. Kenapa orang sulit untuk percaya sama Tuhan? Sulit untuk percaya sama Tuhan itu karena punya masa lalu. Putus asa. Trauma atas masa lalunya. Saya menemukan di sini, Simon menjawab, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Kadangkala trauma masa lalu itu lebih mendominasi hidup kita. Betul enggak? Kita setuju atau enggak? Kita itu lebih banyak hidup di dalam masa lalu kita. Kita lebih nostalgia dengan masa lalu kita. Sehingga masa lalu itu membuat kita itu sulit untuk percaya sama Tuhan. Bagi saya mereka ini bukan orang malas. Nelayan-nelayan ini bukan orang malas. Mereka sudah coba. Dan kadangkala di dalam hidup kita manusia pun kita sudah coba semampu kita. Kita sudah mampu, sudah sebisa kita sudah lakukan itu. Tapi Tuhan gak jawab doa saya. Nah putus asa itu membuat orang itu sulit untuk percaya sama Tuhan. Nah ketika kita putus asa, ada trauma masa lalu yang tidak kita selesaikan itu membuat hidup kita itu menjadi beban yang berat. Sehingga kalau kita mau berlayar dengan kapal begitu, kita semacam masih ada jangkar. Yang kemudian jangkar itu harus diambil. Diangkat jangkar itu. Supaya kita dapat berlayar dengan luar biasa. Bisa berlayar mengarungi samudra. Begitu. Nah kalau jangkar itu masih kita simpan di dalam hati kita. Seperti rasa pahit. Kalau saya mengatakan bahwa orang yang sulit percaya Tuhan itu karena dia merasa lebih pahit dari orang lain. Orang yang sulit untuk percaya sama Tuhan itu adalah orang yang masih merasa pahit dengan dirinya. Bertahun-tahun saya mengalami hal itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika saya sebelum memutuskan menjadi seorang hamba Tuhan. Mengambil satu komitmen menjadi seorang hamba Tuhan. Saya melihat itu diri saya. Saya tidak mengkhotbahkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya melihat itu di dalam diri saya. Saya melihat kenapa saya sulit percaya sama Tuhan. Karena saya masih merasa pahit dengan diri saya. Hubungan saya dengan orang tua saya kurang baik pada masa itu. Saya melihat papa saya itu saya tidak bisa percaya bapak saya. Bagaimana mungkin saya bisa percaya sama Tuhan? Bertahun-tahun saya hidup dengan kepahitan itu. Tetapi kemudian Tuhan mengubah hidup saya. Tepatnya tanggal 7 Februari 2004 itu. Saya diubah oleh Tuhan. Saya mengalami sesuatu yang Tuhan ubah. Sampai hari ini saya ingat proses itu. Saya melihat bahwa Tuhan yang luar biasa itu. Kenapa saya sulit percaya? Karena saya tidak mau percaya orang. Saya masih merasa pahit dengan diri. Bapak Ibu. Teman-teman yang anak muda yang masih menyimpan kepahitan sama orang tua kalian. Kalau hal itu kalian datang kepada Tuhan. Minta Tuhan memulihkan. Karena kalau tidak dipulihkan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sulit untuk melihat Tuhan. Sulit untuk melihat. Bahkan sulit kita percaya sama Tuhan. Karena trauma masa lalu, karena putus asa, karena apa yang kita sudah kerjakan toh enggak terjadi. Apa yang sudah kita doakan, sudah kita alami hari-hari ini, tapi kok enggak terjadi apa-apa.
Kalau engkau yang berputus asa, engkau bersama-sama dengan saya di tempat ini. Minta pertolongan dari Tuhan. Karena yakin bahwa orang-orang yang sudah bebas dari putus asa, trauma masa lalunya ini sudah diselesaikan. Itulah orang-orang yang bisa melihat karya Allah yang besar di dalam kehidupannya. Hal yang ketiga yang saya temukan daripada kenapa orang sulit percaya. Saya menemukan ini Bapak Ibu sekalian. Karena tidak mendapat atau belum mendapat pewahyuan dari Tuhan. Kenapa saya bilang seseorang itu sulit untuk percaya Tuhan itu karena belum diwahyukan oleh Tuhan. Kita semampu kita mau berdoa sekuat tenaga begitu. Kalau Tuhan belum menyatakan dirinya kepada orang itu. Saya yakin sekuat apapun, tidak akan pernah. Satu kali Simon bilang begini sama Tuhan Yesus. Guru, telah sepanjang malam ia bekerja keras. Tapi kemudian Bapak Ibu sekalian, hal ini luar biasa. Ketika Simon Petrus melihat hal yang sudah terjadi, mujizat terjadi dalam kehidupannya. Pewahyuan atau Allah menyatakan dirinya, mujizat itu terjadi. Kata guru menjadi kata Tuhan. Perubahan dari panggilan guru, katanya, sudah sepanjang malam ini. Tapi dikatakan bahwa Simon Petrus ketika melihat hal itu, dia tersungkur di hadapan Yesus dan berkata, bukan lagi guru, tetapi kata Tuhan. Orang yang sudah mengalami penyataan diri daripada Tuhan, orang yang sudah Tuhan wahyukan sesuatu, saya yakin bahwa orang itu akan menemukan bahwa Tuhan yang mengubah kehidupannya. Bapak Ibu sekalian, 2008 saya bergumul dengan seorang teman yang dia melepaskan keyakinan percaya dia kepada Tuhan. Bertahun-tahun saya berdoa bersama teman-teman yang lain juga. Dan ya tidak terjadi apa-apa Bapak Ibu sekalian. Dia tidak percaya, dia tetap kehidupannya. Bahkan Bapak Ibu sekalian kalau lihat hal yang terjadi dalam kehidupannya. Saya bilang, saya hanya bisa berdoa untuk itu. Ketaatan saya untuk berdoa kepada Tuhan, untuk meminta kepada Tuhan. Untuk Tuhan mewahyukan dirinya. Dan saya melihat tahun 2023 yang lalu. Dia hubungi saya mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagi saya itu luar biasa. Dan bulan Maret yang lalu, April yang lalu, saya dengan istri ke Pulau Sabu dan kemudian membaptis dia. Dan saya percaya itu luar biasa. Bagi saya itu kesaksian yang mengubah saya begitu. Dan saya melihat betapapun kita doa sama seseorang. Kalau engkau masih bergumul di dalam, mungkin kamu berdoa untuk orang tuamu. Mungkin kamu berdoa untuk anak-anakmu. Mungkin kamu berdoa untuk orang yang paling brengsek dalam kehidupanmu. Yang pernah menyakiti hidupmu. Dan seolah-olah Tuhan itu enggak menemukan sesuatu jalan keluar. Saya yakin kita harus tetap melihat bahwa pekerjaan Tuhan itu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ketika seorang sulit untuk percaya Tuhan karena apa? Karena belum diwahyukan. Tapi pada saat Tuhan menjamah hidupnya, apapun dia bisa lakukan. Apapun dia bisa lakukan kepada setiap kita. Dan saya percaya Tuhan masih bekerja hari ini. Tuhan tetap bekerja hari ini. Dan Tuhan akan terus bekerja sampai kemuliaannya dinyatakan bagi setiap kita. Nah Bapak Ibu sekalian, ketika hal ini menjadi bagian. Kenapa menjadi alasan menjadi orang sulit percaya? Karena yang pertama dia masih merasa bisa. Yang kedua merasa pahit. Yang ketiga karena belum ada pewahyuan dari Tuhan. Nah Bapak Ibu sekalian, ketika saya merenungkan tentang kuasa penyerahan diri. Tadi kita sudah belajar tentang kenapa sih orang sulit untuk percaya. Nah kalau kita belajar tentang kuasa penyerahan diri. Pada saat kita menyerahkan diri kita. Apa yang kita alami. Apa yang menjadi berkat yang kita alami sepanjang kehidupan kita. Pada saat kita menyerahkan hidup kita. Atau memberikan diri kita untuk dipimpin dan dibimbing oleh Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu sekalian. Penyerahan diri itu membawa kita kepada ketaatan. Seseorang yang menyerahkan kehidupannya untuk dibentuk oleh Tuhan akan memulai satu step dalam hidupnya. Mereka adalah orang-orang yang taat. Mereka adalah orang-orang yang taat. Dikatakan begini, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jalan. Satu tindakan yang bagi saya ini sangat penting di dalam kehidupan. Satu penyerahan diri yang membawa kepada suatu ketaatan. Orang yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan untuk dipimpin oleh Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang mau taat.
Orang-orang yang mau taat itu adalah orang-orang yang betul-betul sebenarnya bagi saya itu pekerjaan yang paling sulit itu taat, Bapak Ibu sekalian. Pekerjaan yang paling sulit itu taat gitu. Satu waktu saya ngobrol dengan istri saya perjalanan ke Sidoarjo, kami di rumah di Sidoarjo, di mobil, kemudian dia bilang, "Waktumu kok sudah habis untuk gereja ya?" Dia bilang. Waduh, saya hamba Tuhan kadang gitu juga ya. Kita nggak sadar bahwa kadang waktu kita ini sudah habis diberikan. Kamu hari Minggu itu seolah-olah kamu itu melayani ini sampai sore, kembali malam lagi. Ya, kemudian waktumu kayaknya kurang dengan saya. Karena kami masih LDM ya, long distance marriage. Dia di Semarang, saya di Surabaya. Jadi masih dia bertugas di Semarang. Dan saya melihat bahwa ini sulit ya. Kemudian dia bilang mungkin waktu kita mulai dengan satu ketaatan kecil saja. Saya ngajak dia untuk saat teduh Bapak Ibu sekalian. Kadangkala kita ini hamba Tuhan merasa kita sudah baca Alkitab ya. Kita sudah merenungkan firman Tuhan. Kita baca untuk persiapan khotbah dan lain sebagainya. Tetapi istri kita nggak persiapkan begitu. Saya bertobat betul itu. Saya bilang sama Tuhan, ya ini satu kesempatan juga saya datang kepada dia dan saya bilang sorry ya. Mungkin waktu saya tidak banyak dengan kamu. Tapi saya mau ambil satu ketaatan yang mampu mengubah saya. Mungkin apa yang kami doakan ini hari-hari ini belum terjadi bagi kami. Belum terjadi. Tetapi satu ketaatan kecil itu membawa kami kepada suatu ikatan yang lebih intim dengan Tuhan. Membawa saya dengan istri saya bisa melihat karya Tuhan. Mungkin hanya setengah jam kita saat teduh bersama. Kami memutuskan karena dia di Semarang, kami harus telepon, video call, dan kami harus menuliskan apa yang kita dapatkan dari Tuhan dan saling sharing. Mungkin sederhana, karena mungkin kalau saya ngajak dia debat buku teologi begitu, mungkin tidak terlalu tertarik begitu. Karena dia bagian buat apa kamu belajar buku-buku teologi. Saya lebih kepada suatu perenungan yang sederhana. Bapak Ibu sekalian, mungkin ada dari kita yang mungkin harus ambil komitmen pada hari ini. Mulai dengan suatu ketaatan kecil saja. Itu akan membawa kita itu satu tanda penyerahan diri kita kepada Tuhan. Saya yakin ini akan Tuhan berkati setiap kita. Dan saya melihat bahwa pada saat kita taat, sesuatu yang terjadi. Nah ini hal yang ketiga. Ketika kita penyerahan diri itu membawa kita kepada ketaatan. Saat kita angkat tangan katanya. Kita nggak mampu ini. Tuhan banyak mampu dalam hidup kita. Tapi kalau kita bilang saya sudah mampu, sulit untuk menerima bantuan lagi dari orang lain. Sulit kita menerima bantuan dari Tuhan. Tapi pada saat kita bilang saya tidak mampu Tuhan, Tuhan akan turun tangan bekerja di dalam kehidupan kita. Saya yakin itu yang harusnya menjadi kehidupan orang percaya. Ketidakmampuan penyerahan diri yang total kepada Tuhan itulah yang membawa setiap kita untuk melihat karya besar Tuhan dalam hidup kita. Dan saya menemukan bahwa penyerahan diri membawa kepada ketaatan. Dan ketaatan pada mujizat itu terjadi. Wah ini luar biasa. Pada saat kita taat, mujizat itu terjadi Bapak Ibu sekalian. Dikatakan begini, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Tadi dikatakan bahwa kami sudah malam-malaman kami sudah menebarkan tapi nggak dapat apa-apa. Tapi pada saat mereka taat untuk menolakkan perahu mereka lebih dalam lagi. Ini yang terjadi. Mereka menangkap sejumlah besar ikan. Bukan hanya itu saja. Dan mereka itu datang lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu. Dan ikan itu penuh. Bahkan hampir tenggelam. Satu peristiwa yang bagi saya ini mengubah cara berpikir saya. Satu tindakan ketaatan kecil itu membawa kepada mujizat yang besar dalam kehidupan. Kehidupan yang besar yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita. Dan kalau mau katakan bahwa ini peristiwa-peristiwa yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Melalui ketaatan yang kecil membawa kepada mujizat Allah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bagi saya itulah yang Tuhan sedang kerjakan bagi setiap kita. Ketika kita mulai taat kepada perintah Tuhan. Ketika kita membaca Alkitab dan di situ ada perintah Tuhan di sana. Bagi saya, Bapak Ibu sekalian, mungkin pagi ini apa perintah Tuhan bagi kita? Ada yang saat teduh pagi ini? Apa yang Tuhan sedang bicara pada setiap kita? Bagi keluarga kita, bagi bisnis kita, bagi orang-orang yang kita layani. Apa yang sudah Tuhan kerjakan? Tuhan sedang bicarakan apa di dalam kehidupan kita? Sehingga pada saat yang sama kita mau taat, mau lakukan itu.
Dan saya melihat bahwa inilah ketaatan itu. Ketaatan membawa adalah satu langkah terakhir. Kalau orang bilang ini langkah yang paling terakhir. Langkah pamungkasnya untuk kita mengalami yang namanya mujizat. Ketaatan adalah satu langkah yang paling terakhir sudah. Orang kalau bilang ini lakonnya begitu. Lakon untuk kita mengalami mujizat itu adalah pada saat kita taat. Di sepanjang perjanjian lama atau perjanjian baru, semua mujizat yang Tuhan kerjakan itu dimulai dengan satu ketaatan. Semua mujizat terjadi pada saat adanya ketaatan di sana. Mujizat itu tidak terjadi pada saat kita tidak taat. Tapi pada saat kita taat, mujizat itu terjadi. Di dalam sepanjang mungkin perjanjian lama yang kita alami, pada saat kita membaca perjanjian lama itu, kita menemukan cerita yang banyak sekali. Tentang Elia, tentang janda di Sarfat. Dan lain sebagainya, kita bisa menemukan. Di dalam perjanjian baru banyak sekali ketika Tuhan memerintahkan Filipus ke sini. Dia ikut, dia taat ke sana. Dan sesuatu mujizat terjadi. Mujizat itu bukan hanya sekedar bicara tentang apa yang kita alami. Tetapi apa yang orang alami juga. Itu merupakan mujizat yang luar biasa. Dan bagi saya langkah terakhir kita untuk mengalami mujizat pada saat kita taat. Pada saat kita taat itulah kita menemukan bahwa mujizat itu membawa kita untuk menyadari bahwa Tuhanlah yang hebat. Penyerahan diri membawa kita kepada ketaatan. Pada saat kita taat, mujizat itu terjadi. Tapi mujizat itu bicara tentang kehebatan Tuhan. Dan bukan bicara tentang saya. Bukan kita yang bisa bicara tentang mujizat itu dilakukan bukan untuk melayani kita. Mujizat itu bukan untuk kita supaya pamer kehebatan. Orang sakit disembuhkan, orang mati dibangkitkan. Bukan itu. Tapi mujizat membawa kita menyadari hal ini. Bahwa Tuhanlah yang hebat. Ketika Simon Petrus itu mengalami mujizat itu di dalam kehidupannya. Apa yang dia katakan kepada Tuhan? Tuhan, pergilah. Saya enggak layak. Saya enggak layak. Saya enggak layak Tuhan. Itu yang terjadi pada saat Simon Petrus itu mengalami kehebatan di depan mata. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengalami depan mata itu, suatu mujizat terjadi. Wow, banyak sekali ikan tangkapan ini. Tapi dia tidak berbangga dengan semuanya itu. Dia datang kepada Tuhan. Tuhan, pergilah. Pergilah daripadaku. Karena aku ini seorang berdosa. Kehidupan kita itu tidak boleh terjebak di dalam hanya bicara tentang berkat. Melulu tentang mujizat. Tetapi kepada kerinduan untuk mengabdikan diri kita melayani Tuhan. Ini yang terjadi pada Simon Petrus dan teman-teman. Saya melihat bahwa hidup berkelimpahan itu tidak membuat Petrus dan teman-teman itu lantas mereka bilang, ya sudah sampai di sini saja. Tuhan sudah berkatnya sudah dapat nih, sudah ada semua. Kami sudah mengalami kelimpahan dalam semuanya. Tetapi ini yang terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka mau melayani Tuhan. Dikatakan begini, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Petrus dan teman-teman tidak hanya berhenti pada kelimpahan semata. Kalau saya mungkin kayak Petrus ya, sudah mikir begini. Saya mendirikan satu pabrik ikan begitu yang besar. Tuhan, kamu tangkap yang ikan yang banyak, kemudian saya bikin pabriknya, saya dari manajernya aja deh. Dan kemudian saya distribusikan ikan ini banyak sekali. Ya kayak kadang-kala saya bilang, saya ini kadang-kala membuat Tuhan itu kayak pawang begitu. Pawang ikan begitu ya. Tuhan kita dapatkan berkatnya, kemudian ya sudah kelimpahan bagi dua nih. Tuhan setengah, saya setengah begitu ya. Tapi enggak sampai di situ. Tuhan itu mengatakan begini, mulai sekarang engkau menjadi penjala manusia. Tidak berhenti pada mujizat di depan mata kita, Bapak Ibu sekalian. Tidak berhenti pada kita disembuhkan oleh Tuhan. Tidak berhenti pada kita dipulihkan oleh Tuhan. Tidak berhenti sampai pada kita dapatkan berkat-berkat yang sudah Tuhan kerjakan bagi setiap kita. Tetapi harus sampai pada tindakan bahwa kita harus mengikuti Yesus. Kita harus menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Kesetiaan untuk melayani Tuhan. Itulah yang timbul atau tumbuh dalam hati kita.
Mujizat itu membawa kita untuk melihat karya Tuhan yang besar itu supaya kita dapat melayani Dia dengan lebih baik. Mujizat itu menuntun kita untuk lebih lagi untuk melayani Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika saya melihat ini, saya melihat bahwa pengalaman kehidupan kita yang didasari oleh perjumpaan kita dengan Tuhan, itu akan membawa kita untuk melayani Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita pasti pernah mengalami banyak hal di dalam kehidupan kita. Entah itu baik, entah itu buruk, entah itu menyusahkan kita. Tetapi pada saat Tuhan ada di sana, kita menyadari keberadaan Tuhan. Ada tangan Tuhan yang memegang kita di dalam, menuntun kita di dalam jalan-jalannya Dia. Kita melihat pengalaman itu membuat pengalaman yang tadi mungkin pengalaman pahit saya di masa yang lalu. Ketika Tuhan menyatakan dirinya, Dia membawa kita untuk membawa saya untuk menyaksikan bahwa ada kesetiaan Tuhan di sana. Tuhan yang setia, bukan karena saya yang setia, tapi karena Tuhan yang setia dalam kehidupan. Inilah menjadi landasan kita untuk melayani Tuhan. Landasan kita melayani Tuhan karena apa? Karena kita menyadari bahwa setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Itu yang Rasul Paulus katakan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita itu hanya untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Bagi setiap kita yang mengasihi Dia dan percaya kepada apa yang Tuhan kerjakan bagi setiap kita. Inilah landasan untuk kita melayani. Beberapa waktu yang lalu Ibu Janita ini telepon WA saya. Pak Elsi, saya ini mau melayani Tuhan. Umur beliau ini tebak 75 tahun Bapak Ibu sekalian. 75 tahun dan kemarin baru dibaptis. Berikan tepuk tangan dulu bagi Ibu Janita. Ini hal yang luar biasa, saya saksikan di jemaat sendiri ya. Jadi beliau ini WA saya, Kak Elsi, Pak Elsi dia panggil itu Pak Elsi gitu ya. Pak Elsi, saya itu mau melayani Tuhan di dalam sepanjang hidup saya. Sisa yang Tuhan kasih itu Tuhan mau supaya saya melayani Dia. Apa yang saya harus lakukan? Dan saya bilang, Bu Janita besok kita ketemu dan kita ngobrol. Dia bilang sama saya, 20 tahun saya meninggalkan Tuhan. 20 tahun saya meninggalkan Tuhan. Dan hari ini Dia ada bersama dengan kita. Dia ada bersama dengan kita. Dia ada bersama dengan kita untuk melayani Tuhan di tempat ini. Saya percaya tidak ada yang terlambat bagi setiap kita. Tidak ada yang terlambat. Tuhan kalau sudah panggil kita hari ini, tidak akan terlambat. Mujizat itu hanya membuat kita itu menarik kita untuk melayani Tuhan. Mujizat yang terjadi di hadapan Bapak Ibu Saudara sekalian atau yang dialami oleh Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menarik kita melayani Tuhan. Itu yang terjadi dalam kehidupan saya dan keluarga juga. Saya melihat bahwa itu yang Tuhan kerjakan bagi saya dan istri saya. Mungkin kesetiaan kami untuk melayani Tuhan itu satu kali ketika anak kami dipanggil Tuhan. Dia bilang sama saya masih ingat sekali di Rumah Sakit Karyadi. Dia bilang begini sama saya, jangan kamu tinggalkan Tuhan. Bagi saya itu penghiburan bagi saya. Seorang hamba Tuhan mungkin kalau kita alami masa duka itu tidak mudah bagi kita. Tetapi ketika kita punya dasar yang kuat untuk kita melayani Tuhan, semua pengalaman itu ketika Tuhan jadikan hal yang baik dalam hidup kita, itu akan mengubah pengalaman-pengalaman itu menjadi kesaksian yang kuat bagi setiap kita. Kesaksian itu bukan karena kita menyaksikan orang lain. Kesaksian itu karena Tuhan sudah pulihkan kita. Tuhan sedang bekerja dalam diri kita. Tuhan bekerja bagi keluarga kita. Tuhan bekerja bagi bisnis kita. Tuhan bekerja bagi gereja ini. Saya tahu mujizat itu terjadi pada saat kita melihat ada satu ketaatan yang kita kerjakan dalam kehidupan kita. Landasannya bagaimana? Karena pengalaman itu berjumpa dengan pernyataan Tuhan. Saya yakin pengalaman kita menjadi kesaksian yang hidup. Untuk memberkati orang lain. Untuk memberkati diri kita sendiri juga. Kesaksian itu menjadi kuat ketika itu diceritakan kepada orang lain. Dan saya yakin itu juga bagi setiap kita. Engkau yang bergumul dengan kehidupanmu. Engkau yang bergumul dengan masa lalumu. Engkau bergumul dengan semua yang terjadi dalam kehidupanmu. Ingat bahwa Tuhan mengerjakan itu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Ketika kita menyadari hal itu, itulah kesempatan kita untuk melayani Tuhan. Kalau saya mau konklusikan kehidupan kita pada saat kita menyerahkan diri kita.
Suatu tindakan penyerahan diri membawa kepada ketaatan akan perintah Tuhan. Pada saat kita taat, ada mujizat yang terjadi. Ada mujizat yang terjadi. Sekaligus kita melihat bahwa Tuhanlah yang hebat di dalam semua itu. Mujizat itu menyadarkan kita bahwa Tuhanlah yang hebat. Tapi tidak berhenti di sana. Tuhan yang hebat itu menuntut kita, menuntun kita, bahkan membawa kita pada kesetiaan untuk melayani Dia seumur hidup kita. Seumur hidup kita. Dan kita percaya bahwa kuasa penyerahan diri itu bukan kuasa yang spektakuler, Bapak Ibu sekalian. Kuasa yang spektakuler di sana. Tetapi suatu tindakan nyata, taat, membawa mujizat. Mujizat mengakui bahwa Tuhanlah yang hebat. Dan kesempatan Tuhan yang hebat, kita melihat yang besar itu, membawa kita kepada kesadaran untuk melayani Dia seumur hidup kita. Pujian ini akan membawa kita untuk merenungkan firman Tuhan ini. Sebelum kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus, Rasul Paulus menuliskan di dalam Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-32, dikatakan begini Bapak Ibu sekalian. Ia, yaitu Allah yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bahwa Allah sudah menyerahkan yang paling terbaik. Anaknya yang tunggal sudah diberikan kepada setiap kita. Dan Kristus yang menyerahkan hidupnya bagi setiap Bapak Ibu dan saya pada hari ini. Kita adalah orang-orang yang harusnya mati. Atau yang harusnya kita mengalami yang namanya kematian yang total. Putus antara hubungan kita dengan Allah telah diperdamaikan oleh kuasa penyerahan diri Kristus di atas kayu salib. Sehingga Bapak Ibu dan saya bisa hari ini bisa mengatakan, iya Tuhan, Engkaulah Tuhan dan Rajaku. Itu satu pengalaman yang luar biasa. Penyerahan diri total daripada Kristus itulah membawa kita diperdamaikan dengan Allah selama-lamanya. Dan kita mengatakan bahwa kita orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Dan oleh karenanya kita mengalami keselamatan. Yang oleh karenanya kita hidup di dalam keselamatan yang Tuhan sudah berikan.